Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Marilah kita mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menjalani sepanjang hari ini bersama-sama dengan Engkau. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, pengharapan di tengah penderitaan, diambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia, termasuk hidup orang percaya. Tapi yang membedakan kita dengan dunia adalah pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Rasul Paulus tidak menutup mata terhadap penderitaan, tetapi ia mengajar kita untuk memandang melampaui penderitaan menuju kemuliaan kekal yang Allah sediakan. Paulus mengatakan bahwa seluruh ciptaan pun mengeluh dan merindukan pembebasan dari kerusakan seperti seorang ibu yang menunggu kelahiran anaknya. Roma 8 ayat 22. Begitu pula kita, anak-anak Allah, sedang menantikan pengenapan janji Allah dalam penebusan tubuh kita saat kita akan dimuliakan bersama Kristus. Pengharapan ini bukan sekedar angan-angan kosong, melainkan jaminan yang sejati meski belum kita lihat sekarang. Roma 8 ayat 24 dan 25. Karena itu kita dipanggil untuk menantikan dengan tekun sambil tetap setia di tengah penderitaan. Sebab kita tahu bahwa apa yang dijanjikan Allah jauh lebih mulia dibandingkan semua rasa sakit saat ini. Bayangkan seorang ibu yang sedang mengandung, ia mengalami mual, lelah, bahkan nyeri yang tidak mudah, namun ia tetap bertahan karena ia tahu bahwa semua penderitaan itu akan membawa pada sukacita luar biasa saat anaknya lahir. Harapan akan kehidupan yang baru itulah yang membuatnya kuat bertahan. Demikian juga dengan kita. Hidup di dunia ini memang penuh tantangan dan air mata, tetapi kita memiliki harapan akan kelahiran baru, yaitu kemuliaan kekal yang akan dinyatakan saat Kristus datang kembali. Itulah harapan yang membuat kita tetap kuat, tetap
setia dan tetap bersukacita di tengah penderitaan. Jangan menyerah, sebab pengharapan kita dalam Kristus jauh lebih besar daripada beban kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Seringkali kami lemah di tengah penderitaan, tapi hari ini kami diingatkan bahwa penderitaan kami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Engkau sediakan. Kuatkan kami untuk terus berharap dan menanti dengan iman. Terima kasih Tuhan, pengharapan kekal di dalam Kristus. Sertai kami sepanjang hari ini dan berkati kami dalam kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.